Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya, sahabat Pramita dimanapun berada. Senang sekali nih rasanya bisa menyapa kembali sahabat Pramita semua dalam rangkaian acara kita di program Healthy Talk Live in Instagram with pramitalife.id. Wah, gimana nih kabarnya sahabat Pramita semua? Semoga selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, pun lancar dalam menjalankan ibadah puasanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Devani Tarigan, selaku host yang akan memandu Instagram Live pada siang hari ini selama 1 jam ke depan, tentunya dalam rangkaian acara Healthy Talk with pramitalife.id. Dan pastinya saya tidak sendiri. Saat ini, di sebelah saya telah hadir dokter yang sangat ahli di bidangnya, selaku narasumber kita di siang hari ini, Dr. Anita Fresia MKet Paru, spesialis paru konsultan. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Devani siang ini? Alhamdulillah, dokter. Kabar baik, dokter. Dokter, gimana kabarnya, dok? Sehat, Alhamdulillah. Masih tetap puasa Alhamdulillah, juga hari ini. masih tetap puasa. Alhamdulillah, dokter. Luar biasa banget di semangat dokternya. Dokter, mungkin sebelumnya boleh disapa dulu nih, dok. Sahabat-sahabat Pramita kita yang sudah setia untuk stay menyaksikan Instagram live kita di siang hari ini, dokter. Assalamualaikum sahabat Pramita. Selamat siang. Hari ini ada Pramita Live tentang nanti yang disampaikan topiknya dari Mbak Devani. Baik, terima kasih, dokter. Nah, untuk sahabat Pramita, sebelumnya Devani perkenalkan dulu nih profil dokter kita. Dokter, mohon izinkan Devani untuk membacakan sekilas profil diri dari dokter. Ya, silakan Mbak. Baik, Dokter Anita Fresia, MKet Paru, spesialis paru konsultan, merupakan dokter konsultan medis. Beliau merupakan lulusan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, S1 Profesi Kedokteran Paru, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Beliau juga melanjutkan ke tahap S2 Magister Kedokteran Paru Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS, Pulmonologi Kedokteran dan Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, subspesialis paru kerja dan lingkungan pulmonologi, kedokteran respirasi. Dan Dokter Anita ini juga aktif sahabat Pramita di anggota organisasi sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia, anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI di wilayah Sumatera Utara. Dan saat ini, beliau juga aktif sebagai dokter spesialis di beberapa rumah sakit swasta di Kota Medan. Wah, luar biasa. Saking semangatnya Dokter Anita untuk membagikan informasi-informasi seputar kesehatan di tengah padatnya aktivitas dokter, dokter masih sempat meluangkan waktunya untuk bertemu dengan sahabat Pramita semuanya. Baik, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Pramita yang tetap setia bergabung bersama kami di Instagram Live siang hari ini. Senang sekali nih rasanya saya dapat ditemani langsung oleh Dokter Anita dan teman-teman dan sahabat-sahabat Pramita semuanya di Instagram Live kita siang hari ini. Karena kami akan terus membagikan informasi-informasi yang menarik tentang kesehatan yang pasti sangat bermanfaat nih bagi kita semuanya. Kemudian, kami juga mengingatkan nih kepada seluruh sahabat Pramita yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Anita tentang materi kita kali ini. Caranya sangat mudah. Sahabat Pramita hanya tinggal mengetik saja pertanyaan-pertanyaan yang sahabat Pramita ingin tanyakan atau ingin sahabat Pramita ketahui di kolom-kolom komentar yang nantinya akan dijawab langsung oleh Dokter Anita. Nah, baik, sebelum kita memasuki ke sesi materi yang menarik, ngobrol dan diskusi seru pada siang hari ini, ada satu nih sahabat Pramita, informasi yang tidak kalah menarik yang akan kita bagikan ke sahabat Pramita semua. Yaitu, kita akan memberikan hadiah untuk 3 sahabat Pramita terpilih yang paling beruntung di penghujung acara nantinya. Nah, di mana 3 sahabat Pramita yang terpilih akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa top up e-wallet sebesar Rp100.000 dan voucher kesehatan, voucher pemeriksaan kesehatan senilai Rp250.000 yang dapat sahabat Pramita gunakan di seluruh cabang Pramita di Indonesia. Caranya bagaimana? Caranya gampang banget nih sahabat Pramita. Sahabat Pramita hanya eh, bisa stay
menyaksikan sampai akhir acara Instagram Live kita di siang hari ini dan berikan pertanyaan-pertanyaan sahabat Pramita di kolom komentar. And the last but not least, pastikan nih sahabat Pramita sudah memfollow akun sosial media kita, Instagram kita di @pramitalab.id. Karena apa? Karena di situ sahabat Pramita semua akan menemukan informasi-informasi seputar kesehatan, tips dan juga promo-promo kesehatan menarik yang sedang berlaku di Pramita, sahabat Pramita. Baik, dokter. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja membahas tema kita, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengobatan TBC saat puasa. Gimana sih caranya? Nah, materi ini cocok nih buat sahabat-sahabat Pramita yang mungkin masih banyak bingung atau tidak tahu bagaimana tindakan atau penanganan yang tepat untuk mengatasi TBC di bulan puasa seperti saat ini. Yang padahal nih katanya konsumsi obat TBC itu tidak boleh tertinggal sekalipun. Apakah benar? Kenapa? Nah, kali ini kita sedang menjalani ibadah puasa nih, sahabat Pramita, di mana pada saat bulan puasa kita harus menahan haus dan lapar, puasa makan dan minum. Lantas, bagaimana nih untuk sahabat-sahabat Pramita yang mungkin sedang menjalani atau dalam masa perobatan wajib obat atau terapi? Alright, sahabat Pramita, so let's look a little deeper. Wah, sepertinya ini dok, sahabat-sahabat Pramita sudah tidak sabar nih dok untuk mendengarkan informasi-informasi yang ingin dokter Anita sampaikan. Mungkin untuk memulai pemaparan materinya dokter, kita mau bahas dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan TBC dok. Untuk dokter Anita, saya persilahkan untuk menyampaikan informasinya dokter, silahkan. Sahabat Pramita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Mbak Waalaikumsalam. Devani kesempatannya kali ini. Sekaligus saya mau menyampaikan bahwasanya tanggal 24 Maret 2024 ini adalah Hari TB tuberkulosis atau TB sedunia atau Benar World dok. Tuberculosis Day. Nah, jadi kita mau tahu nih TBC ini apa ya? Pertamanya kan taunya cuma TBC aja. Biasanya di masyarakat tuh kenalnya dengan paru-paru basah, padahal sebenarnya itu adalah penyakit infeksi. TBC itu penyakit menular akibat infeksi Mycobacterium tuberculosa. Biasanya umumnya dia menyerang paru, tapi juga bisa menyerang organ lain di luar daripada paru, seperti ginjal, tulang belakang, ataupun otak. Itu bisa kita sebutkan dengan apa TB ekstra paru. Nah, eh, berdasarkan WHO TB Global Report sampai detik ini sampai 2023 reportnya Indonesia tuh masih di peringkat kedua TB terbesar di dunia ya. Peringkat kedua ini bukan merupakan suatu prestasi yang baik, malah ini adalah prestasi yang buruk. Di mana sebelumnya Cina, nah kita sekarang jadi nomor dua. TBC ini menular, penularannya itu dari batuk, bersin, bernyanyi, bicara, di mana merupakan percikan dahak yang droplet. Droplet itu berarti dia jatuh dulu ya ke bawah baru terhirup. Nah, di mana di udara bebas bakteri Mycobacterium tuberculosa ini bertahan selama 1 sampai 2 jam. Apabila terhirup ke saluran napas ya, melalui tenggorokan sampai ke paru, nah inilah yang infeksiusnya menular. Nah, dia bisa berpindah, berjalan ke kelenjar getah bening penyebarannya, dan penyebarannya bisa melalui darah bergerak ya ke organ lain yang seperti ginjal, otak, tulang semuanya. Gitu. Ataupun ada di usus juga bisa. Gimana gejala dan tandanya? Di mana batuk lebih sama dengan 2 minggu. Bisa batuk berdahak ataupun tidak berdahak. Bisa disertai dengan batuk darah, baru akan timbul sesak napas, ada demam, ataupun demam ringan ya, kalau istilah di masyarakat bisa meriang atau dedar, itu greges biasanya. Nah, disertai dengan adanya keringat pada malam hari, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, ataupun lemas. Nah, misalnya ini nggak ada batuk nih, tapi gejala lain ada yang timbul. Nah, itu masuk dalam gejala dan tanda klinis daripada TB. Nah, nanti dibantu dengan pemeriksaan penunjang lainnya. Seperti pemeriksaan penunjang lainnya tuh dengan menggunakan pemeriksaan dahak itu yang paling sekarang kita pakai tuh tes cepat molekuler atau TCM sputum. Sputum itu adalah dahak. Jika tidak ada fasilitasi pemeriksaan TCM sputum, bisa kita gunakan BTA sputum. Di mana BTA sputum ini sebenarnya juga sekarang digunakan untuk follow up daripada
diagnosis daripada TB. Setelah itu apalagi kita bisa menggunakan pemeriksaan radiologis yaitu fototoraks ya atau fotoronsen dada. Nah, jika tidak ada gejala didapat yang tadi saya sebutkan, itu pasien terkontaminasi paparannya dengan kontak erat dengan TB itu bisa menggunakan IGRA test atau ada juga yang paling sederhana tuh mantuk test. Nah, untuk organ lain itu bisa kita gunakan CT scan ataupun tindakan operasi. Jika kelenjar getah bening di leher, biasanya kita menggunakan biopsi jarum halus atau namanya FNAB. Nah, penyakit TB yang ini tidak menularnya kapan? Misalnya melakukan kontak fisik ya, berjabat tangan seperti salaman, atau menyentuh peralatan yang terkontaminasi bakteri TBC seperti spraynya, kursi, bekas meja si penderita tuh nggak ada menular. Dan mohon maaf nih agak ini ya di bulan puasa sebenarnya tuh misalnya suami istri berciuman itu nggak akan menular gitu karena dia melalui percikan dahak gitu. Dan TBC ini rentan pada eh, penderita-penderita yang daya tahan tubuhnya menurun, rentan terinfeksi TBC seperti pasien diabetes, HIV/AIDS, gangguan gizi, gagal ginjal, pasien yang konsumsi alkohol, perokok, penyakit kanker, autoimun, pekerja atau penduduk yang terpapar bahan kimia dan bahan pabrik pada usia lansia dan anak-anak. Nah, gimana sih apakah TBC ini bisa dicegah? Bisa. Kita harus hidup bersih dan sehat, di mana gunakan masker, jaga jarak, jaga daya tahan tubuh, batuk dan bersin tidak sembarangan, ventilasi udara yang baik dan cukup. Jadi tempat tinggal atau kantor itu menggunakan ventilasi yang baik. Bisa menggunakan ventilasi pasif atau dengan pembukaan jendela. Penggunaan ventilasi aktif itu dengan menggunakan exhaust fan. Di mana-mana sekarang untuk udara bersih ada HEPA filter, itu juga baik, ya kan? Terus cukup dengan adanya paparan sinar matahari. Nah, setiap rumah atau kantor kita harus ada dapat paparan sinar matahari. Sekaligus itu pola hidup bersih dan sehat, yaitu dengan olahraga teratur, istirahat cukup, makan yang sehat ya, pakai sehat lima sempurna. Nah, etika batuk itu saat batuk ataupun bersin jangan menggunakan tangan ditutup seperti itu jangan, tapi menggunakan siku. Kalau menggunakan tangan tuh menggunakan tisu dulu, baru ditutup daerah mulut dan hidung, dan tisunya dibuang ke tempat sampah. Kita lakukan hand washing atau cuci tangan ya. Nah, baru atau misalnya nggak ada tisu, nggak ada sikut lupa itu bisa menggunakan masker, dia hanya di sekitar masker. Nah, dan pasien yang sudah mendapatkan pengobatan itu berdasarkan dari nanti tuh hasil tes cepat molekuler sputumnya atau TCM itu ada yang TB itu nggak bisa kayak dulu lagi ada dua jenis sekarang ada yang sensitif obat ada yang resisten obat. Nah kalau TB dengan sensitif obat itu menggunakan obat TB lini pertama namanya. Tapi kalau resisten obat dia menggunakan obat TB yang lini kedua. Nah, jika sudah minum obat TB yang TB sensitif obat itu minimal 6 bulan. Sementara TB resisten obat itu minimal bisa 9 ataupun ada yang 12 bulan. Nah, kalau dengan penyulit seperti diabetes itu dia pengobatannya kalau yang sensitif obat bisa sampai 9 bulan. Terima kasih dari saya itu paparan singkatnya mengenai informasi tentang TB. Wah, luar biasa sekali. Baik, dokter. Ini kan kita membahas nih ya, dok, terkait pengobatan TBC saat bulan puasa seperti ini. Jadi, dok, ini intinya boleh nggak ya, dok, semisalnya ini pasien sahabat-sahabat Pranita mungkin ya sedang dalam masa pengobatan TBC, boleh tidak ya, dok, untuk berpuasa, dokter? Boleh-boleh saja Boleh ya. pada pasien TB ya, misalnya gejalanya ringan tuh, batuknya ringan, nggak frekuensinya tidak selalu sering, tidak menyebabkan sesak napas, boleh-boleh saja untuk puasa pada pasien TB. Tapi kalau Oke. dengan yang pasien sesak napas berat, batuknya berkepanjangan sampai sampai menimbulkan nyeri dada ataupun sampai menimbulkan efek yang lain apa puyeng ya kalau orang bilang pusing atau Pusing ya, oyong dok. gitu ya. Ya itu tidak kita anjurkan bisa dia eh, ganti puasanya setelah dia stabil ataupun menggunakan fidyah ya atau dengan Bayar uang fidyah ya. membayar. Iya.
Baik. Nah, jadi begitu sahabat Pranita. Jadi tidak lagi ada alasan, ih saya tidak puasa. Saya tidak puasa karena sedang melakukan perobatan. Begitu ya dok ya. Ya, Baik, kali ini dokter, saya ingin menanyakan nih dok. Jadi bagaimana ya dok pengobatan TBC, ritme pengobatan TBC pada saat bulan puasa ini dokter? Mungkin dokter bisa menjelaskan, jadi biar semua sahabat Pramita yang sedang menonton Instagram live kita siang hari ini, jadi lebih memahami dokter tentang penanganan yang benar. eh, ya. Kalau biasanya kan pasien minumnya pada pagi hari dan pada saat perut kosong. Nah, di sini ini berpindah dia. Jadi pasien gimana ya dok? Kalau misalnya selama puasa ini, apakah saya tidak puasa? Nah, gitu kan. Iya, Pasien itu kita rubah cara minum obatnya pindah pada saat dia berbuka puasa. Nah, misalnya dia sudah makan takjil nih. Nah, jarak kan 2 jam untuk minum obat TB-nya karena obat kan TB-nya. obat TB itu penyerapan yang baiknya pada saat perut kosong. Nah, misal nih, dok saya udah lapar berat nih, saya langsung makan nasi gitu, makan berat. Boleh-boleh saja gitu, tapi setelah makan berat itu tetap eh, jarakkan 2 jam untuk minum obat TB-nya. Jadi pada saat perut kosong. Jadi si pasien tetap minum obat TB tanpa menghiraukan bahwasanya dia nanti nggak bisa nih nggak bisa Nggak puasa nih puasa, dok gitu. benar. Padahal sebenarnya tuh bisa gitu. Dan misalnya nih dok kan saya males nih ngitung-ngitung 2 jam misalnya. Nah, bisa tuh sebelum Isya, anggaplah seperti itu habis dari berbuka gitu, Berbuka atau puasa. sesudah Isya atau mau tidur gitu, bisa minum obat TB-nya seperti itu. Baik. Boleh nggak pas sahur dok? Pasti gitu ada pertanyaannya. Iya, benar dok. Nah, sahur boleh-boleh saja sebenarnya, cuman kalau waktunya kan sangat padat ya mepet waktunya itu. Jadi kalau misalnya dia habis makan 2 jam lagi kosong Dua kan jam. takutnya apa kena azan gitu kan ataupun kadang orang bangun sahur kadang terlewat gitu. Nah, terakhir nggak minum obat jadinya Nggak minum terakhirnya kosong. obat. Sementara kita harus membunuh membunuh si Mycobacterium tuberculosa ini gitu. Nah, jadi lebih Baik. disarankan sesudah berbuka. Sesudah berbuka. Jadi sahabat Pramita sangat disarankan nih. Jadi kalau misalnya sahabat Pramita berbuka, meminum obat untuk obat TBC ini dalam keadaan perut kosong. Jadi setelah berbuka 2 jam berikutnya, barulah sahabat Pramita dapat mengkonsumsi obat-obatan TBC-nya. Nah, tadi kan dokter sudah sampaikan nih tentang apa dan bagaimana nih penanganan yang benar untuk case ini. Dan saat ini kan kita sedang menjalani bulan puasa Ramadan nih, yang seharusnya bisa kita terapkan sejalan dengan apa yang telah dokter paparkan tadi. Baik, sahabat Pramita, setelah mendengarkan dokter Anita barusan, ternyata tidak menyulitkan untuk tetap berobat, tetap melakukan pengobatan, sambil juga tetap beribadah di bulan suci Ramadan. Jadi, kembali lagi, tidak ada lagi seharusnya alasan untuk kita nih tidak ikut berpuasa di bulan Ramadan, khususnya buat sahabat-sahabat Pramita yang beragama Muslim ya. Nah, terlebih nih buat sahabat Pramita semua, di mana kan di zamannya sekarang ini sudah masuk nih ke zaman-zaman milenial yang sudah melek banget nih dengan teknologi dan juga sosial media. Harusnya sih kita itu bisa lebih mengerti, bahkan mungkin bisa mengedukasi nih keluarga-keluarga kita yang barangkali sedang dalam masa perobatan, bisa mengedukasi baik dari cara penanganan, memotivasinya gitu. Karena banyak ya dok, banyak yang berpikir bahwasannya eh, kalau kita kontak dengan penderita TBC, kita juga akan menjadi yang aktif. Begitukah, Dok? Apakah itu mitos atau fakta, Dokter? Eh, Mitos ya, karena Mitos ya, Dok. eh, TBC ini kalau daya tahan tubuh baik ya pasien eh, tidak terkena. Nah, ini pencegahannya yang tadi seperti yang kita bilang, misal TB-nya lagi aktif nih, si penderita atau si pasien itu menggunakan masker. Nah, terus selama dia nanti efeknya minimal, bulan ketiga pengobatan tuh efeknya sudah minimal, tidak infeksius. Nah, pasien boleh eh, melepas maskernya gitu. Dok, masa saya tiap hari pakai masker. Ya kan kita melindungi. Terus dia tidak Melindungi menol juga nih nanti. Boleh nggak dok tempat makannya sama saya makan bekas orang TBC gitu? penderita. Ya nggak masalah gitu. Karena itu bukan percikan dah ya. TB tidak Tidak menular termasuk melalui percikan. liur. Ya, misalnya kan kok ada TB usus dok gitu. Ya, dahaknya tertelan
ke saluran cerna. Nah, itu yang bisa menyebabkan TB usus. Tapi kalau eh, untuk yang tadi seperti yang kita bilang, kalau misalnya bekas makannya atau bekas minumnya, itu tidak melalui liur, tapi melalui percikan dahak, Percikan dahak. batuk, bersin, gitu, bernyanyi, bicara, itu kan keluar tuh percikan dahak. Nah, terhirup, nah baru gitu. Terus daya tahan tubuh itu yang sangat penting. Nah, Sangat ventilasi berpengaruh ya tadi, dok ya. ya, ventilasi udara juga eh, baik gitu. Ada paparan sinar matahari karena vitamin D itu baik untuk tubuh kita juga gitu. Baik. Nah dokter, ada lagi nih dok pertanyaannya. Apakah semua pasien terduga TBC ini dok harus menjalani pemeriksaan lanjutan untuk konfirmasi TBC-nya dok? Ya, kalau terduga TB kan mungkin dari gejala dan tandanya. Terus juga kita lakukan pemeriksaan foto ronsen tadi, Mm-mm. radiologi fototoraks, terus pemeriksaan sputum gitu. Misalnya yang dia ada TB di luar paru atau ekstra paru, yang seperti tadi, yang misalnya kelenjar getah bening di leher ya, itu dilakukan biopsi. Jadi terus pasien screening juga nggak? Misalnya sudah minum obat juga kan? Apakah dia nanti ada lakukan screening lagi? Iya, Screening. follow upnya pasti gitu. Bulan ketiga mau kita ada peralihan pengobatannya dari yang 2 bulan fase awal, baru nanti fase lanjutannya kita periksa lagi, periksa dahak. Nggak ada nih dok dahaknya, BTA itu kita periksa BTA basil tahan asam. Follow up-nya sama pemeriksaan foto ronsen juga apakah ada perbaikan dari selama minum obat TB tersebut. Baik dokter. Dokter, bila untuk pasien-pasien nih dok, yang misalnya dia pemeriksaan BTA, tapi kalau sputumnya tidak keluar, apakah ada cara lain dok selain untuk screeningnya dokter? Sputum itu bisa kita edukasi untuk mengeluarkannya, bisa kita kasih pengencer Obat-obatan. dahak ya obatnya. Terus kita ajarkan bagaimana cara pengambilan dahak yang baik ketika pagi hari. Tarik napas dulu ya. Baru nanti 3 kali tarik napas, ketiga huk itu keluarkan dahak di tempatnya ada wadahnya yang kita sediakan dari dari laboratorium atau di Pramita Life juga Permintaan lab punya ya. kan Benar untuk dokter. pemeriksaan BTA misalnya gitu. Itu kan kita punya wadah diberikan dan edukasi sama pasiennya. Dok nggak keluar dahak nih, kita kasih obat pengencer dahaknya itu mukolitik namanya, jadi bisa kita berikan. Nggak keluar juga nih dok, gitu. Ya, foto ronsen alternatif salah satunya, tapi memang tetap dianjurkan itu sputum gitu. Sputum ya dok. Karena Ya, keakuratan dari screening ini lebih ke sputum ya dok ya. Karena ya. kalau misalnya toraks hanya untuk diagnostik bukan begitu ya dok. Spesifik dia, Spesifik. tapi sensitif itu di sputum di dahak. Sputum. Baik dokter. Dokter ada tidak ya dok jenis-jenis dari infeksi dari si TBC ini dokter? Eh, Gimana Mak? Maksudnya tadi? Ada tidak dokter jenis-jenis infeksi TBC atau misal kayak infeksi TBC yang miliar atau yang Oh, primer gitu dokter? oh, itulah dia di eh, TB miliar itu di ekstra paru gitu. Oh, termasuk di Eh, ekstrovert. dia menjalar melalui pembuluh darah. Memang nampak nanti di foto ronsennya kayak butiran salju gitu ya. Tapi dia tuh masuk ke pembuluh darah juga gitu, TB miliar. Nah, terus jenis yang lain itu kita berdasarkan dari sputumnya TB resisten obat dan TB sensitif obat. Kalau itu termasuk dari bagian eh, lokasi ya. Misalnya TB miliar, TB tulang belakang, atau kelenjar getah beningnya, limfadenitis TB, TB inguinal gitu. Itu berdasarkan letak organnya ya. Jadi makanya kita bilang ada TB miliar, ada meningitis TB di otak gitu. Nah, Dokter. tapi kalau untuk jenis dari sensitif obat, dari berdasarkan obatnya tuh ada TB sensitif obat atau TBSO, ada resisten obat atau TBRO yang kita kenal dengan MDR-TB gitu. Wah, ternyata banyak ya dok untuk jenis-jenis infeksinya juga ya dokter. TBC ini sebenarnya dapat disembuhkan nggak ya dok? Ini mitos atau fakta ya dok? Soalnya kan banyak nih sudah yang banyak penurunan semangatnya ketika dia dinyatakan sebagai penderita TBC begitu dok.
Ya, masih alhamdulillah lagi ya gitu. Bahwasanya TB itu bisa disembuhkan, ada obatnya. Nah, pasien nanya, parah nggak dok? Parahnya kalau nggak diobatin, tidak minum obatnya rutin sesuai anjuran. Terus kita butuh nih dari pasien aktif juga ke kita, bahwasanya menyatakan misalnya dia selama minum obat menimbulkan efek misalnya. Kita butuh keterangan dari pasien. Kalau pasiennya diam-diam aja ya dokternya mengira ya pasien baik-baik aja selama minum obat gitu. Nah, butuh feedback juga dari pasien sama minum obat. Kita selalu tanyakan keluhannya apa dalam tubuhnya bagaimana selama minum obat. Adakah dia menimbulkan efek seperti misalnya mual muntah atau ada timbul vertigo ya atau pusing tuh yang oyong kalau kata masyarakat itu, atau puyeng gitu. Tuh atau ada yang eh, gatal-gatal nih dok selama minum obat gitu. Itu bisa diberitahu apa mual muntah gitu ya, nggak enak lambung nih dok gitu. Badan saya sakit-sakit, pegel-pegel. Itu bisa disampaikan gitu ke dokternya. Jadi kita bisa tahu apakah ini TB-nya selama minum obat menimbulkan efek atau tidak gitu. Nah, ini penting nih sahabat Pramita semua. Jadi, salah satu indikasi, salah satu faktor penting yang wajib kita sampaikan pada saat berobat itu ialah kejujuran, jujur tentang apa keluhan kita, jujur tentang bagaimana kondisi kita, seperti yang dipaparkan oleh dokter tadi. Nah, dok, tadi dokter ada bahas tentang ventilasi-ventilasi, dok. Nah, ada sedikit kalimat di tengah masyarakat nih, dok, yang katanya nih, penyakit TBC merupakan penyakit yang diderita oleh masyarakat menengah ke bawah. Itu mitos atau fakta, dokter? Enggak ya. Eh, Intinya tuh jaga kebersihan. Kebetulan mungkin tempat tinggal rapat, ventilasi yang kurang, kurangnya edukasi, kurangnya informasi itu menyebabkan eh, jadinya rentan menengah ke bawah, kurangnya juga asupan gizi gitu. Asupan Jadi gizi. seperti itu. Sebenarnya tuh mitos ya, orang yang eh, menengah ke atas juga ada yang kena TBC gitu. Pasien saya juga ada kasusnya juga udah dosen, ada yang profesor, juga udah ada yang pengusaha eh, sampai usahanya sampai ke luar negeri gitu kan. Berarti kan sebenarnya dia tertular dengan kesibukan dia mungkin tidak menjaga daya tahan tubuh. eh, itu yang menyebabkan si pasien juga kan begadang gitu. Itu termasuk menurunkan daya tahan tubuh. Daya tahan Eh, tubuh. eh, jadi yang perlu itu terus kantor-kantor tuh kan sering tuh ventilasinya kurang, daerah tertutup gitu, menggunakan cuman pendingin ruangan. Nah, lupa bahwasanya kita butuh ventilasi gitu. Jangan semuanya serba kantor tuh tertutup. Nah, sementara di sekitar kita kita nggak tahu tuh. Banyak tuh ngerasa TB itu kayak aib gitu, nggak mau ngasih Iya tahu. benar dok. Hmm, Banyak yang merasa itu seperti aib dok. Padahal iya. sebenarnya jika diobati dengan benar, ditangani dengan benar, malah pengobatannya lebih cepat, bukan begitu ya Hmm, dok ya? iya, jadi kan kita untuk kita kan juga jaga yang lain gitu. Jangan Benar, benar, egois. benar. Jadi pasien juga jangan egois ya, gitu. Baik dokter, ada lagi nih dok pertanyaan yang bikin Devani penasaran. Apakah saat terkena TBC atau setelah kita mengidap penyakit TBC itu, kita perlu dilakukan evaluasi ulang dokter terkait obat atau tindakan kembali? Ya, yang seperti saya bilang tadi ya, setelah minum obat TB, 2 bulan menjalani pengobatan fase awal, kemudian dilanjutkan dengan fase lanjutan, itu kita follow up lagi menggunakan Follow up sputum tadi, kembali. BTA. Nah, BTA sama foto ronsen gitu. Jika hasil misalnya hasil dahaknya negatif, fotonya perbaikan itu kita lanjutkan fase lanjutan. Memang bulan ketiga itu wajib untuk kita lakukan untuk fase lanjutan ya, untuk mendapatkan obat TB-nya tidak seperti yang awal ada 4 jenis. Nah, yang fase lanjutan dia tinggal 2 jenis obatnya seperti itu. Karena eh, kuman TB sendiri tuh ada yang pengobatannya yang lama, ada yang berkembang biak dengan cepat gitu dalam hitungan ya, sampai persekian detik gitulah. Persekian. Jadi 2 bulan awal yang infeksius, bulan ketiga yang dia sudah lemah. Nah, untuk kita bunuh dia sampai standarnya 6 bulan nanti dengan follow up itu tadi dengan pemeriksaan itu tadi. Dan di akhir
pengobatan juga kita lakukan follow up lagi dengan cek dahak kembali BTA namanya, terus sama foto toraks atau Ronsen foto kembali. ronsen ya. Baik, baik sahabat Pramita dimanapun berada, banyak sekali nih informasi-informasi yang sangat bagus tadi yang telah disampaikan oleh Dokter Anita. Jadi intinya sahabat Pramita, jangan pernah takut untuk jujur, jangan pernah menyerah untuk mencari solusinya. Akhirnya nih dok, kesimpulan apa nih dok yang bisa kita tarik dari materi kita ini tentang pengobatan TBC saat puasa? Gimana sih caranya di siang hari ini dokter? Silakan. Ya, untuk sahabat Pramita, TBC pada saat puasa ini pasiennya pada sahabat Pramita sendiri kalau misalnya menderita TB jangan gundah gulana kalau misalnya pengobatannya pindah jam gitu, pindah eh, berganti jadi Pindah pada saat waktu. buka puasa bukan berarti tidak bisa berpuasa jika pasien penderitanya sudah stabil. Tapi kalau misalnya tidak mampu, kondisinya berat, itu ya tidak kita sarankan puasa. Bisa diganti pada saat nanti sudah stabil. Misalnya baru menjalani pengobatan itu kan masih lagi berat-beratnya. Nah, itu nanti diganti pada saat puasa apa ganti puasa di bulan lain. Dan atau kalau memang nggak sanggup sama sekali nih dengan usia lanjut ya, kita bisa ataupun Membayar nggak usia vidya. lanjut lah gitu bisa menggunakan vidya atau dengan membayar uang itu. Baik, sahabat Pramita dimanapun berada. Wah, itulah tadi pemaparan dari dokter kita, dokter Anita Resya. Sebuah materi yang sangat menarik sebenarnya nih, sahabat Pramita. Semoga apa yang telah beliau tadi sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah pengetahuan kita. Apalagi kan ini seperti sekarang di dalam bulan suci Ramadan, jadi seharusnya tidak ada lagi alasan kesehatan kita terganggu, pengobatan kita terhenti hanya karena ikut berpuasa di bulan yang suci ini. Karena pada dasarnya semuanya bisa diatasi seperti pemaparan Dokter Anita tadi. Terima kasih banyak dokter sudah menjelaskan dengan begitu terperinci. Sama-sama Mbak Devani. Baik dokter. Wah, terima kasih sahabat Pramita atas antusiasnya terlihat dari banyaknya kolom komentar yang sudah masuk satu persatu. Nah, sebelum kami menjawab pertanyaan sahabat-sahabat Pramita, mari kita saksikan video informasi berikut ini. Baik, sahabat Pramita, itu tadi sekilas informasi terkait Pramita Mobile kita. Siapa nih sahabat Pramita yang belum mendownload aplikasi Pramita Mobile? Silakan download aplikasi Pramita Mobile kita di aplikasi Play Store dan untuk pengguna iOS bisa mendownload di aplikasi App Store. Kenapa sih harus download? Ya, kenapa harus mendownload? Karena dengan mendownload Pramita Mobile, sahabat Pramita dapat memiliki kemudahan-kemudahan dan keuntungan-keuntungan. Contohnya apa nih? Contohnya, salah satunya adalah sahabat Pramita dapat melihat cabang-cabang Pramita terdekat dari lokasi sahabat Pramita sendiri. Selanjutnya, sahabat Pramita juga dapat mengecek item pemeriksaan dan harga pemeriksaan tanpa harus datang ke Pramita Lab-nya. Lalu, sahabat Pramita juga dapat mengetahui jenis-jenis paket-paket medical check-up yang tersedia di lab Pramita. Lalu juga ada kemudahan lainnya nih. Sahabat Pramita dapat melakukan registrasi di rumah tanpa harus datang dulu ke Pramita Lab. Nah, caranya sangat gampang karena aplikasinya itu sangat-sangat friendly. Sahabat Pramita hanya tinggal membuka aplikasinya, buka aplikasi Pramita Mobile, lakukan eh, registrasi dengan memilih item pemeriksaan, berikut dengan pembayarannya. Nanti sahabat Pramita boleh langsung datang ke Pramita Lab terdekat dengan menunjukkan kode bookingnya saja tanpa harus ikut mengantri. Lalu, sahabat Pramita untuk informasi lebih lanjut boleh hubungin Sapa Pramita kita di WA pelayanan Sapa Pramita dengan nomor 08883057 Baik, mengingat nantinya di tanggal 24 Maret nih 2023 kita memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia, maka kita akan buka pertanyaan-pertanyaan.
dari sahabat Pramita semua yang telah masuk satu persatu ke kolom komentar. Sebelumnya, terima kasih banyak sahabat Pramita, masih tetap setia stay tune di Instagram Live kita siang hari ini, mengusung tema bagaimana pengobatan TBC. Saat bulan puasa, gimana sih caranya? Kita kembali lagi nih ke topik dokter, karena sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Baik dokter, Devani lanjut ya dok ya. Apa dokter sudah siap dokter untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari sahabat Pramita dokter? Iya. Baik, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih di kolom komentar. Mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama kita, sahabat Pramita. Dari akun @an_dray_s. Assalamualaikum dokter, Assalamualaikum dokter. Jika virus TBC menyerang ke daerah otak, apa penyakit yang akan terjadi dok di daerah otak dan apa penyebabnya? Apakah bisa menjadi TB menginfeksi ke daerah otak dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih sahabat Pramita atas pertanyaannya ya. Pertanyaan bagus ya dari Ed Andre S ya. Di mana TBC bukan virus, TBC adalah Mycobacterium Mycobacterium tuberculosa. Menyerang ke otak ya, ke daerah otak. Yang terjadi eh, dia kan ditanya ini penyebabnya bagaimana menginfeksi. Nah, kan TB itu sendiri tadi dia masuk melalui yang infeksius masuk melalui percikan dahak ini pasien yang sebelumnya ya kontak misalnya ada satu orang kontak dengan pasien TB mungkin sebelahnya dia nggak tahu nih pasien TB yang dia nggak pakai masker misalnya gitu batuk nih dekat dia gitu kan eh, percikan dahaknya jatuh terhirup gitu terhirup apalagi dia 1 sampai 2 jam bebas diudarakan terhirup dengan si orang A ini misalnya. Dan masuk ke saluran napasnya gitu kan yang kena ini TB paru misalnya masuk ke saluran napas ke hingga menetap sampai di paru dan dia penyebarannya tuh dia masuk bergerak ke pembuluh darah gitu. Nah, inilah yang dikatakan pembuluh darah mungkin ke organ lainnya tuh ke otaknya gitu ya kan. Jadinya dia eh, yang masuk ke bagian eh, organ otak itu sendiri gitu dari pembuluh darah itu tadi. Menyerangnya yang terjadi itu pasien adanya gejala yang kita tahu gitu misalnya gejala dugaan meningitis TB. Meningitis TB itu kan kena selaput pembungkus otak. Itu pasien tuh bisa penurunan kesadaran sampai koma gitu. Nah, ini kita berkolaborasi sama dokter spesialis neurologi gitu. Bahwasanya tuh nanti mereka periksa adanya dari fisiknya itu gangguan eh, sarafnya eh, bisa kejang gitu ataupun adanya kaku kudu gitu. Mereka tuh melakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan penunjangnya pun menggunakan head CT scan yang eh, lebih tinggi standarnya dari nggak mungkin foto torak gitu karena kan sudah menyerang otak berarti menggunakan CT scan kepala atau head CT scan. Nah, disitulah ketahuannya bisa juga kalau misalnya yang udah tinggi tuh TCM-nya dari cairan cerebrospinal gitu. Nah, diperiksa bahwasanya TCM itu sekarang bukan dari sputum saja gitu. Kalau di rumah sakit tipe A itu seperti ya kalau di Medan Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik itu dia periksa cairan cerebrospinalnya tuh melalui cairan cerebrospinal tuh penjalannya dari otak diperiksa ternyata hasil dari situnya TCM-nya positif TB gitu. Jadi sekarang udah canggih gitu, nggak hanya melalui cuman head CT scan saja kan itu bisa dugaan gitu. Tapi kalau mau pastinya sensitifnya TCM itu sendiri, TCM itu bisa diperiksakan untuk cairan lain gitu, tidak hanya sputum gitu, tapi kayak misalnya operasi TB tulang gitu kan, ada pengerokannya diperiksakan TCM-nya bisa gitu untuk mengetahui dia positif TB-nya atau enggak. Nah itu. Nah, begitu ya, sahabat Pramita. Ada lagi nih dok yang gak kalah menarik dokter dari @agus_tejas menggunakan T. Hanya ada sedikit penelitian mengenai waktu ideal untuk menyaring kontak pasien TBC yang sedang menjalani pengobatan. Hmm,
Itu ini gimana kayak dokter? argumen ya, opini Iya pendapat benar. ya. Sebenarnya tuh nggak sedikit banyak. Banyak Cuman ya? mungkin kurang searching ya. Karena kan kalau misalnya penelitian itu kan lihatnya daerah Asia, jangan punya Eropa gitu ya. Karena yang paling sering TBC itu tiga negara yang paling banyak. Pertama India, kalau mau lihat tuh India, Indonesia, sama satu lagi Cina. Ini tiga negara terbesar untuk TBC. Itu banyak. Kalau mau lihat orang Pakistan tuh sering tuh melakukan penelitian. India, Indonesia juga ada penelitian dengan waktu ideal untuk menyaring kontak pasien TB. Sebenarnya eh, misalnya ada nih sudah menjalani pengobatan satu keluarganya itu harusnya di screening untuk masalah TB-nya. Misalnya dia nggak ada gejala, ada IGRA kan yang bisa kita cek di Pramita Lab sendiri tuh ada pemeriksaan IGRA. Misalnya nggak ada keluhan nih kan, saya bilang nggak semua harus batuk, nggak semua harus sesak napas. Bisa aja dia cuman keringat malam, eh, turun berat badan. Tapi makan saya masih banyak dok. Oke, itu ada beberapa pasien yang nggak ada batuk sama sekali gitu. Ternyata begitu di foto ronsen, wah foto ronsennya infeksi TB banyak, lesinya, lesi infiltrat itu tadi gitu. Nah, terus pasien yang ini yang demamnya nggak tinggi kok dok, minum obat demam turun gitu. Begitu diperiksa ternyata wah TB gitu. Apalagi dia punya satu keluarga gitu kan, itu dia harus screening gitu karena dia kontak erat gitu dengan pasien TB. Jadi misalnya suami nih TB, istrinya diperiksa gitu. Ada timbul gejala batuk nih dok. Saya udah batuk dok. Ibu kita edukasi selalu pada pasien TB ada keluarganya, baik itu di rumah sakit, di vaskes satu ya fasilitas kesehatan satu seperti klinik, puskesmas, itu diedukasi untuk bahwasanya jika ada kontak dengan erat dengan pasien TB, satu yang tempat tinggalnya di screening untuk pemeriksaan bahwasanya ada nggak terpapar daripada TB itu sendiri gitu. Kalau nggak ada IGRA ya sederhananya gitu, misalnya di puskesmas mantuk tes gitu. Apalagi Baik. anak-anak kita menggunakan mantuk tes Mantap, tes. gitu. Baik, jadi begitu sahabat Pramita. Kita harus konfirmasi lanjutan kembali, begitu ya. Lalu ada lagi nih dokter, dari @borunasution73. Dokter, adakah trik-trik minum obat TBC supaya tidak membosankan? Karena jumlahnya banyak dan besar-besar dok. Dan jangkanya 6 bulan dokter. Terima kasih. Ya, eh, ini udah ngerasain mungkin ya ini yang Edboru Nasution ya, Bener bahwasanya dokter. obat TBC itu memang besar-besar gitu. Kalau biar nggak bosan dijarakkan beberapa menit, nggak sekaligus langsung makan tiga juga. Misalnya dia dengan ukuran berat badan harus sekali makan tiga atau ada yang lebih di atas 75 kilo, 70 kilo atau 75 kilo gitu tuh 4 tablet gitu. Ada yang 5 tablet gitu. Yang di atas 75 tablet gitu kan. Nah, itu kalau nggak tahan itu minumnya satu dulu, tapi jangan jauh-jauh jaraknya, satu lagi gitu. Bosan ya karena waktunya 6 bulan ya memang pengobatannya 6 bulan. Itu kita selalu kasih semangat kok untuk pasiennya. Yalah dokter nggak ngerasain makan obatnya, saya ngerasain. Kita tiap hari ketemu, saya juga bisa ngerasakan empatinya yang luar biasa gitu bahwasanya pasien-pasien TB ini minum obatnya 6 bulan. Saya senang kalau pasiennya sembuh tuh bangga banget gitu kalau pasiennya bisa minum obatnya teratur sampai dia sembuh. Malah eh, kadang saya kasih reward gitu saya untuk memberi dia semangat tuh itu gitu. Setiap Wah, datang kita harus selalu kasih apa apalagi keluhannya capek dok lama kali minum obatnya kata gitu. Sabar, itu memang kuman TB lama matinya. Nanti kalau saya bilang sembuh, udah bilang sembuh, selesai, eh, nanti ini datang laginya jangan jangan sakit TB lagi gitu. Undang yang lain undang gitu, yang lain jangan gitu ya dok. jangan Jangan dong dok. jangan ini pokok memang dia lama gitu. Intinya harus sabar, semangat, bosannya dihilangkan dulu gitu bahwasanya niatnya apa dulu nih mau sembuh ya setiap proses yang mau mendapatkan bahagia itu nggak gampang gitu jadi dijalanin sampai sembuh. Apalagi Ya, jangka 6 bulan itu memang harus itu standarnya loh
bulan. Ada yang kalau TBRO yang saya bilang itu fase singkatnya 9 bulan, lagi ada bahkan yang 12 bulan. Ada lagi yang 24 bulan kalau TBRO dengan efek yang lebih berat daripada TBSO sensitif obat. Itu harus memang dijalanin. Banyak ada kadar-kadar atau yang sudah sembuh, bisa ditanya gimana minum obatnya, cara mengatasinya, bisa sharing and caring gitu gimana gitu. Benar-benar kuncinya sharing is caring ya dok. Lalu Mm. juga semangat adalah salah satu obat yang lebih kuat ya dokter ya. Ya niatnya dulu niatnya. Ini Niatnya mau sembuh dulu. gitu kan. Mau sembuh ya memang Benar, benar, jalaninnya benar. butuh tahap-tahap proses kita aja. Nggak mungkin kan dari bayi langsung jadi bisa tegak dewasa. Nggak butuh proses juga sampai kita dewasa. Nah seperti itu. Dalam pengobatan juga butuh proses untuk Benar. mencapai sembuh. Kecuali yang nggak ada obatnya. Nah ini ada obatnya gitu. Baik dokter. Ada lagi nih dok yang menarik dok dari @asraf_suseno. Pengobatan dikatakan putus itu dihitung mulai kapan dok? Apakah karena lupa 1 hari bisa langsung dikatakan putus obat? Hmm, ya, makasih ya pertanyaannya. Ini sangat sering nih Bagus. pasien-pasien eh, yang dikatakan putus berobat itu adalah sudah 2 bulan minum obat TB berturut-turut dan diputuskan selama 2 bulan lagi gitu. Itu baru dikatakan putus berobat. Kalau misalnya lupa 1 hari masih bisa kita toleransi, tapi jangan lupa lagi besok-besoknya. Lupa hanya sekali, bukan lupa tiap hari, bukan lupa Lupa itu tiap berarti hari. males. Ya kan males Benar, karena benar, obatnya benar. banyak. Iya, kalau misalnya eh, minum obatnya supaya nggak lupa, itu biasanya kita siapkan pengawas minum obatnya, pendampingnya, bisa kakaknya, abangnya, atau ibunya, atau istri, suami. Nah, itu ada di situ. Misalnya saya nggak punya dok, biasanya kita tuh setiap daerah tuh punya kadar namanya, kadar untuk datang-datang ke setiap rumah untuk badan apa untuk pengawasan minum obatnya. Ditelan eh, di dekat pasiennya udah ditelan apa belum nanti simpan pula dalam tempat tidur gitu di rondo apa disembunyiin obatnya gitu enggak gitu jadi harus ada pengawas minum obatnya tapi kalau niatnya memang sembuh dia minum obatnya kalau lupa 1 hari masih bisa kita toleransi lah gitu tapi kita selalu ingatkan jangan pernah lupa lagi kalau lupa tuh ada alarm untuk minum obat tuh bisa sekarang kan canggih ya HP punya alarm itu. Baik dokter, ini masih banyak banget nih dokter pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Pramita kita ini dok. Tapi akan Devani pilih beberapa lagi ya dokter ya. Dari @non_nasution. Dokter mau tanya, untuk cek TBC baiknya cek Mantox, apa TB IGRA, dan apakah hasil dari periksa foto ronsen ini udah kelihatan bahwa kita terkena TBC dokter? Nah, eh, menarik ya pertanyaannya ini bagus ya dari Nona Sution ya. Eh, baiknya periksa mana IGRA atau mantuk tes? Sebaiknya pertama kali kalau IGRA atau mantuk tes ini pasien yang tidak ada gejala sama sekali, tapi kontak erat dengan TB. Sebaiknya itu TB IGRA. Nah, Baiknya, Tem. kalau mantuk itu dia taunya cuman ya udah ada kontaminasi TB gitu. Nggak tahu tuh pasiennya sudah pernah kena TB atau belum. Nah, di IKRA itu lebih spesifiknya seperti itu. Dia pasien sudah pernah TB atau belum itu di TB IKRA. Tahu yang saya baca ya. Kalau foto ronsen ini kalau ini balik lagi kalau misalnya dia apa tidak ada gejala klinis begitu foto ternyata fotonya normal tapi dia kontak erat dengan pasien TB keluar nih TB IGRA-nya positif. Nah, itulah dia Hmm, eh, TB laten namanya. Nah, terus pasiennya dengan foto ronsen ada pasien yang batuknya pasti ada pernah batuk sesekali misalnya gitu sudah lewat dari fasenya itu kalau di foto ronsen tuh kelihatan. Tapi kalau foto ronsen nanti diperiksa ternyata normal, nah itu balik lagi ke TB IGRA atau mantuk tes. Kalau yang lebih akurasi itu TB IGRA. Nah, TB jika IGRA. anak itu bisa kalau misalnya tidak ada fasilitas TB IGRA tadi gitu. Nah, kita gunakan misalnya di puskesmas gunakan mantuk tes gitu. Tapi kalau di daerah perkotaan ya di eh, Pramita Life tuh udah ada tuh TB IGRA untuk pemeriksaan eh, apa TB yang TBC.
ya TBC yang gejala klinisnya tidak dijumpai. Boleh kalau mau screening foto ronsen gitu. Oh normal, kalau ada jumpa lesinya tuh nanti kan ada kesimpulan bacaan fotonya ini menunjukkan TB paru gitu. Nah itu baru konsultasi ke dokter nih gimana dok saya tidak ada gejala kok ada TB paru ya kontaminasi kontak erat dengan pasien TB kemungkinan tuh besar gitu. Sudah tertular dari yang TB yang infeksius yang menular. Gitu. Jadi, Baik, jadi nggak usah, maksudnya jangan ragu. Apakah dengan periksa foto ronsen udah kelihatan bahwa kita terkena TBC atau itu ada, tapi kan kita mau tahu lagi, misalnya dia timbul nih gejala klinis ada dahaknya ya, sputumnya, itu lebih bagus kita cekkan lagi gitu. Jadi periksa apa mau memeriksakan itu jangan tanggung-tanggung gitu kan kalau memang udah pernah kontak erat dengan pasien TB gitu. Namanya screening gitu, baik. seperti itu. Jadi, sahabat Pramita, screening itu sangat dibutuhkan, terutama juga bagi kita yang kontak-kontak erat dengan penderita TBC. Baik, sepertinya dokter, masih banyak banget di pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dokter. Terima kasih loh, sahabat Pramita, atas antusiasnya. Tetapi nih, berhubung keterbatasan waktu nih, sahabat Pramita, mohon maaf, sahabat Pramita, mungkin tidak semua dapat kami bacakan satu persatu. Jangan berkecil hati, mungkin nanti akan bisa kita jawab pada kesempatan Healthy Talk selanjutnya ya. Baik. Nah, selanjutnya, baik untuk selanjutnya sahabat Pramita, mari kita simak video berikut ini. Hai sahabat Pramita, hari ini aku akan melakukan general medical check up dari perusahaan tempat kerjaku. Yuk ikutin terus, aku akan melakukan pemeriksaan apa aja sih? Yeay, sekarang tiba giliranku untuk medical check up. Di bagian customer service dilakukan verifikasi biodata dan paket pemeriksaan yang akan dilakukan. Pemeriksaan pertama yang aku lakukan adalah pengambilan sampel darah. Selain ruangan yang nyaman, Pramita Lab memiliki petugas yang ramah, kompeten, dan profesional. Pramita Lab memiliki peralatan yang lengkap dengan teknologi terkini untuk memberikan hasil pemeriksaan sahabat Pramita yang berkualitas tinggi. Pasca medical check up, sahabat Pramita akan mendapatkan penjelasan, saran, dan tindak lanjut dari hasil medical check up yang telah dilakukan. Pramita Lab juga melayani medical check up di lokasi perusahaan sahabat Pramita. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk lakukan general medical check up di Pramita Lab. Baik, sahabat Pramita, itu salah satu media informasi untuk sahabat Pramita. Barangkali ada yang ingin melakukan paket medical check-up atau general medical check-up. Nah, seperti janji saya di awal tadi, sebentar lagi kita akan mengumumkan nih tiga sahabat Pramita terpilih yang akan mendapatkan hadiah. Tapi selanjutnya nih, ini dok, yang ditunggu-tunggu dokter. Untuk sahabat Pramita yang sekarang masih stay tune di Instagram live-nya kita dokter. Dan untuk tiga sahabat terpilih yang mendapatkan hadiah,
berupa top up e-wallet sebesar Rp100.000 dan voucher cek pemeriksaan kesehatan senilai Rp250.000 adalah pemilik akun dari @petermarbun, kedua dari @kedai_Davina, lalu ada @Rizka Martavia. Selamat saya ucapkan kepada 3 sahabat Pramita terpilih untuk mendapatkan hadiah top up e-wallet sebesar Rp100.000 dan voucher cek pemeriksaan kesehatan senilai Rp250.000 yang dapat sahabat Pramita gunakan di seluruh cabang Pramita di Indonesia. Dan pastikan nih sahabat Pramita sudah memfollow akun Instagram kami di @pramitalab.id dan mohon jangan memprivate akun Instagram sahabat Pramita semua, karena pastinya sahabat Pramita akan dihubungi langsung oleh tim nantinya melalui DM Instagram. Baik dok, tadi kan ini sudah banyak banget nih dok kita masuk ke penjelasan tentang mulai dari healthy talk kita, terus menjawab pertanyaan terkait TBC, gejala dan penanganan juga pencegahannya dok. Nah ini nggak terasa nih dok, kita sudah ada di penghujung acara. Jika memungkinkan sebenarnya masih tetap pengen dok untuk bercerita, berbagi dengan sahabat Pramita di seluruh Indonesia pastinya. Meskipun dok secara online, rasa-rasanya saya sudah mulai nyaman nih dok untuk tetap healthy talk. Tapi yang namanya pertemuan dokter pasti ada perpisahan. Mungkin sebelum closing dokter, ada yang ingin dokter sampaikan untuk sahabat Pramita kita dok? Silahkan dokter. Ya, terima kasih Mbak Devani ya atas waktunya ya. Saya juga nyaman jadinya talk ini. Live IG live-nya ini ya. Baik. Jadi bagi sahabat Pramita bahwasanya TBC itu bukan aib ya. TBC bisa disembuhkan, ada obatnya. Hanya dengan minum obat teratur, harus sampaikan semua apa yang dikeluhkan. Dan TBC itu bisa dicegah gitu ya kan, dimana harus dengan menjaga daya tahan tubuh dan pola hidup sehat, pola hidup bersih dan sehat itu aja. Jangan sungkan-sungkan untuk cerita sama dokter kalau ada keluhan atau apapun seperti itu. Baik, sahabat Pramita dimanapun berada. Ya, tentunya saya, Devani Tarigan, mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh sahabat Pramita yang tetap setia sampai akhir menyaksikan Instagram live-nya kita di siang hari ini. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama berjalannya Instagram live kita. Dan tentunya, tak lupa dokter saya ucapkan banyak terima kasih dok untuk narasumber kita ini, Dr. Anita Fresia, MKat Paru, spesialis paru konsultan yang sudah meluangkan waktu dokter di sela-sela kepadatan aktivitas dokter ini untuk berbagi banyak sekali informasi-informasi buat sahabat Pramita. Semoga sehat selalu ya dokter. Terima kasih. Begitu juga dengan Mbak Devani. Semoga Baik sehat-sehat dokter. selalu. Semoga sehat selalu dokter. Semoga bisa berjumpa lagi di acara-acara Healthy Talk selanjutnya ya dokter ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas segala perhatian dan partisipasinya untuk sahabat Pramita juga. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Pramita. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Bujur, Mejua Jua, Horas Medan.